Nah, yang membuat frustasi itu kalau pada saat kalau sistem beres gampang gitu. Iya. Tapi pada saat data itu salah dimasukkan, garbage in, garbage out. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi dengan lab kita, lab kamu semua dari Pusat Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah kita ketemu lagi, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan seperti biasa kita akan bicara-bicara tentang seputar laboratorium, baik itu tentang alat, metode, aktivitas di laboratorium, praktikum, penelitian, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan laboratorium yang insya Allah itu akan memberikan inspirasi buat kita semua. So, jangan lupa terus pantengin sampai akhir pertemuan di hari ini. Dan insya Allah pada hari ini kita akan berbincang kembali dengan salah seorang guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Profesor Dr. Sofyansa Jayaputra M.Sis. Selamat datang Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Prof hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Saya dengar kemarin baru dari Lampung ya Prof ya. Gimana Lampung? Ya, itu lancar. Lancar. Ininya, karena kebetulan memang kita lagi ada pengembangan untuk multi platform aplikasi ya, ekosistem. Oh iya. Jadi saat ini Prof Sofyan sedang mengembangkan multi platform di Lampung. Dan kemarin kita sudah ketemu ya dengan bincang-bincang dengan Prof Sofyan, brief semua perjalanannya dari beliau awal kuliah sampai kemudian menjadi akademisi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan gali lebih spesifik lagi dan insya Allah tambah menginspirasi kita semua sebagai generasi muda untuk bisa lebih giat lagi mengembangkan semua potensi yang tentunya akan menjadi bukan hanya sekedar menjadi sejarah tapi peninggalan yang bermanfaat buat banyak orang. Baik Prof, kita cerita ya bagaimana perjalanan khusus nih Prof. Kalau kemarin kan udah semua ya, tapi kayak baca buku itu jadi gitu dari awal sampai akhir. Kita mulai di bab pertama, mungkin di bab pertama perjalanan Prof Sofyan begitu lulus SMA, pertimbangannya apa, pilih kuliah atau dan seterusnya itu sampai akhirnya ini pilihan ini memang nggak pernah berubah gitu. Kadang-kadang kan ada orang masuk di sebuah tempat gitu ya, sekolah misalkan itu sebuah kecelakaan gitu ya, tapi ada juga memang sudah pilihan bagaimana Prof. Saya dulu memang SMA sampai dari kecil lahir sampai SMA kelas 1 itu di Bandar Lampung. Terus kemudian seperti biasa kalau keluarga kakak-kakak itu yang laki biasanya di Lampung sana merantau ya, merantau ya, dan kejaran pertama biasanya ITB itu waktu itu. Dan akhirnya pas kelas 2 saya pindah tuh ke SMA 5 Bandung. Dengan harapan di sana bisa di sana ya untuk ngejarnya gitu kan. Sebenarnya dari awal itu saya suka untuk urusan komputer ya. Memang dari awal. Tahun 84 tuh, 84 udah kenal komputer, udah jatuh cinta sama komputer. Gitu. Memang dulu itu karena di ITB itu kan hanya ada 2 jurusan favorit saya, teknik industri dan teknik informatika. Pada masa itu. Pada masa itu memang baru kan teknik informatika juga dinikan ya. Nah di situ di SMA sana gitu. Namun karena beberapa hal ternyata nggak bisa masuk tuh di ITB kan, dari SMA 5 Bandung waktu itu sana gitu. Akhirnya saya dengar ada sekolah Pak Habibie ya, Institut Teknologi Indonesia, ya kan ininya kita. Tahun 80-an ya. 86 kan. Booming 86 ya. tuh, booming itunya.
Maka saya ambil tuh di teknik industri. Teknik industri. Di Institut Teknologi Indonesia, Serpong gitulah. Oh, IT ya. Di IT ya, gitu loh. Dan teknik informatika belum ada kan belum di ya. sana itunya gitu. Dan memang di jalan situ kebetulan di 8784 saya kursus tuh di LPKIA, lembaga pengembangan komputer ya, Indonesia Amerika LPKIA dulu. Ada di tahun, ya? Ada tahun itu ya. 8788. Kebetulan satu-satunya di sana belajar operator, belajar programming, gitu loh sampai ke. Itu mau maaf Prof, itu banyak penggemarnya nggak tuh? Oh banyak, cuman terbatas memang di sana gitulah. Ya ahli itu, sehingga tahun 88 itu saya udah kursus tuh di sana. Jadi lebih banyak saya bergeraknya di bidang sistem, gitulah, bisnis sistem ininya gitu kan. Sementara di teknik industrinya kebetulan ada manajemen industri pokoknya sana. Dan memang favorit saya adalah jurusan manajemen information system. Ada mata kuliahnya. Mata kuliah informasi manajemen, computer ID design, simulation system, ya kan lah. Kalau dulu bahasa programnya kalau di labnya masih pakai bahasa Fortran dulu. Fortran, bahasanya pakai bahasa basic gitu lah. Sehingga teknik manajemen industri saya di sini saya combine menjadi digital kan, informasi manajemen, dan skripsi saya pun juga di Krakatau Steel. Terkait pengembangan sistem informasi manajemen suku cadang rusak, repairable information system itu. Saya udah ngembangin sistem aplikasi itu di sana. Itu skripsinya kita. Tahun 90. Jadi udah bikin sistem buat Krakatau Steel. Nah, kalau untuk dari segi karir untuk sistem sendiri, pertama itu saya mulai dari operator. Kalau dulu kan susah jadi operator komputer kan? Oh iya. Langka gitu itunya. Kayak saya tanya itu tadi terbatas berarti orang-orangnya. Operator, kemudian saya jadi programmer. Programmer ngembangin beberapa sistem, aplikasi ya, beberapa aplikasi di tahun 88-89 tuh. Jadi operator di mana, Prof? Di operator waktu ada satu perusahaan di daerah kota tuh waktu itunya. Gitu itunya. Jadi part time job ya waktu itunya. Ya kan. Jadi masih kuliah. Ada beberapa ya. Oh, kuliah tapi sambil jadi sambil itunya operator dia project based dia, bukan tiap hari harus datang gitu kan. Seperti itunya gitu. Karena kita masih kuliah tuh itunya. Nah, setelah jadi programmer kursus dari program itu jadi itunya gitu. Terus kemudian juga belajar sistem jaringan dulu pakai Nopel dulu waktu itu. Gitu jaringan. Terus kemudian terakhir jadi sistem analis. Nah, kebetulan mata kuliah di teknik industri ada nama tuh ya analisa sistem. Karena di teknik industri itu, manajemen industri itu dia mengembangkan permodelan dan sistem. Gitu selaras dengan itunya gitu. Jadi sebetulnya udah praktek duluan baru dapat teori. Ya, di sana sekaligus itunya. Dan untuk terakhirnya skripsinya saya di situ gitu. Di ini. Jadi jurusan teknik manajemen industri tapi lebih banyak ke simulation system, permodelan pabrik, sistemnya dan sebagainya gitu. Kira-kira seperti itu. Secara manajemennya dibuat, secara praktek barangnya, produknya juga dihasilkan. Dan alhamdulillah kan tepat waktu tahun 91, 5 tahun, pas 5 tahun, 4,5 tahun, ke 5 tahun, 91. Nah, dari situ saya berangkat ngambil S2. Langsung tuh. Nggak napas dulu tuh. Napas sebentar 4 bulan 5 bulan preparation bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris. Itu berangkat ke Colorado. Sampai di Colorado tambahan waktu lah 2 bulan. Waktu itu di summer, waktu 2 bulan, akhirnya saya masuk kuliah gitu sana. Nah, kuliah di sana ngambil jurusan Information System di Master of Science. Mendalaminya di bidang. Mendalami situ lagi di Information System tadi. Tapi kasusnya tetap industri mungkin ya, Bro? Ya, industri kan salah satu ininya manufacturing industri sebagai satu itunya gitu. Karena dulu industri manufacturing, retail industri kan dulu itu dan sebagainya gitu. Nah, situ akhirnya di S2 pun saya dulu di Master of Science in Information System. Cuman karena ada probation waktu itu, akhirnya saya ngambil di Master of Science di bidang economics dulu. Tapi ngambil international finance, international economic, kemudian econometrics, ya kan gitulah. Yang beberapa ini prerequisite gitu. 92 sampai 94 selesai. Nah, 94 gitu. Nah, 94
Dulu ada, kalau kuliah di Amerika tuh ada 1 tahun ya, dapat jatah boleh kerja tanpa visa, 1 tahun hanya, vertical training namanya. Tapi itu masih dalam perkuliahan? Enggak. Oh, sudah selesai? Sudah selesai kuliah. Vertical training boleh diambil sebelum perkuliahan. Sebelum perkuliahan. Sebelum perkuliahan selesai boleh, cuman kan akhirnya kan hanya boleh 6 bulan kalau itu. Oh, ada persyaratan itu. Saya pun udah diterima waktu itu, tapi saya harus mutusin apa ngambil itu saya tunda kuliahnya atau selesain itu gitu. Setelah kuliah. Setelah kuliah sebenarnya sudah diterima di sana. Kita diseleksi lah, ada sekitar 200 orangan ya yang daftar di sana. Saya terima tuh, udah di offering gitu itunya gitu. Tapi saya lagi mikir nih, kalau saya tertunda ininya dan sebagainya, agak tergoda sih antara dapat uang kerjaan dengan harus ikir ini gitu. Akhirnya? Tapi saya yakinin waktu itu ya sempat inilah istikharah atau apa, yakini ininya gitulah. Udah. Waktu itu prinsip kesempatan hanya sekali. Ini itu jadi berat tuh. Tapi saya putuskan juga dan saya yakini karena saya punya skill kan. Kalaupun nggak dapet di sana, pasti nanti saya bisa pengembangan itu kalau dibilang urusan sistem. Udah, akhirnya saya tetap kembangin itu. Jadi diputuskan mana tuh, kuliah? Akhirnya terusin kuliah lagi. Kuliah dulu di semester akhir tuh, kuliah sampai Desember. Setelah itu baru. Gitu. Sana Desember, setelah Desember kuliah tadi, gitu ininya. Ternyata saya tanya lagi, gimana kira-kira ini? Kesempatan kedua masih ada nggak? Ternyata digantikan. Yang seharusnya posisi saya masuk, dimasukin orang lain. Dia kan punya jatah cuma 6 bulan. Nah, setelah dia selesai, dia kembali kampus dianya. Nah, saya yang masuk, ternyata saya bisa dapat kuliah setahun di Freeport McMoRan ya, New Orleans. Jadi tetap dapat kesempatan itu ya, Prof. Nanti bener ya, artinya kalau memang sudah rezeki kita dan kita punya keyakinan, insya Allah bisa tercapai. Yang penting kita yakin, kita pastikan bahwa itu ini gitu. Ya, artinya kita tentunya doa lah ya. Iya, artinya dengan pertimbangan tadi, dengan berdoa juga, berupaya dan tambah yakin. Nanti insya Allah kalau emang rezeki kita juga punya kemampuan, pasti kita dapat. Dan terutama dari bidang juga ya, IT spesialis, mereka butuh programmer waktu itu. Kebetulan saya kan punya bekal programmer, tapi masih programmernya belum masih object oriented ya. Nah, object oriented itu baru diperkenalkan yang memang tahun 90-an itu. Jadi waktu saya kuliah terus baru diperkenalkan memang gitu loh. Nah, kemudian masuk sana, mereka butuh orang yang pengembangan tapi punya background yang konvensional programmer. Gitu di situ. Dia saya dicemplungin di sana dengan harapan mereka saya udah punya posisi itu. Dan saya terjunkan sama konsultan sana. Waktu itu kerja sama konsultan Anderson Consulting waktu itu. Di Freeport McMoRan, dan tugasnya apa? Ngembangin satu sistem aplikasi untuk mining. Gitu. Untuk ini karena Freeport Indonesia itu ada yang untuk mining. Nah, ada satu episode yang untuk kilang minyak ya. Dia mentransfer data-data produksi itu ke sini. Dulu masih pakai sistem modem ya. Masih pakai sistem manual lah, semua harus di-coding gitu itunya gitu. Betul. Nah, kira gitu. Nah, saya ngembangin sistem itu tuh di sana untuk koneksi. 1 tahun kerjanya ngembangin sana 6 bulan. 6 bulan. Masih ada nggak, Prof, teman-teman yang di sana saat ini? Sudah nggak ada satu. Mungkin ini sudah keluar, mereka sudah pindah ya. Sana udah berapa tahun yang lalu tuh, tahun 94 kan? 94 di sana. Nah, di sana tuh gitu. Nah, tapi 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan ini akhirnya saya ditugaskan ke Freeport Indonesia. Jayapura. Nah, waktu itu di sana di Grassberg-nya ya, bukan di Timika, di Grassberg-nya. Grassberg itu apa tuh? Di Grassberg itu yang atasnya tuh. Lokasi. Jadi lokasi tambang itu di Grassberg-nya itu. Dan di situ terjunkan di bidang logistik. Gitu. Nah, kalau kita kan dinamis saja, mau ditugaskan di mana saja bisa aja jalan. Nah, apapun dibilang tadi, karena spesialisasi kan saya permodelan, nganalisa sistem, ngebuat bisnis proses. Ya udah, akhirnya saya berkembang juga sana, mau ditaruh di pergudangan. Ya, tetap berkembang, aja gitu. Pokoknya objeknya apapun karena basicnya sudah ada, tinggal dimainkan saja gitu. Jadi saya ngembangin tuh untuk itunya, untuk tata kelolanya mengenai warehouse management.
Nah, kebetulan mereka punya beberapa sistem dan mereka akan mengembangkan sistem aplikasi Mincom namanya. Baru model kan gitu lah. Nah, jadi masih baru Mincom sana, mereka butuh user dan itunya. Karena saya punya background IT, saya lebih mudah mengadopsi itu ke Mincom tersebut. Nah, selesai tugas di sana baru kembali lagi ke New Orleans gitu loh. Nah, jatah vertical trainingnya setahun selesai. Tapi harus nge-apply visa atau sana. Tapi permintaan privat waktu itu minta supaya karena user di Tembagapuranya senang, saya harus kembali lagi ke sana. Tapi gitu atas loh. nama permintaan mereka harus saya kembali lagi ke sana. Nah, itu yang agak berat saya ya. penuhi. Kebetulan saya harus balik ke Jakarta dan ini gitu loh. Dan kebetulan ada offering juga waktu itu dari IBM. Betul. Gitu, makanya saya pindah ke IBM karena saya harus pindah ke Jakarta. Requestnya mau balik dulu ke Jakarta. Artinya juga udah lepas kan dari kontrak yang 1 tahun itu. Nah, di IBM menjadi IT spesialis. IT itu nah, proyek pertama waktu itu di BI ya. BI. Bank Indonesia. Apa tuh, Prof? Bank Indonesia proyek untuk pengawasan internal. Tapi masih pakai Lotus Note waktu itu. Zaman itu masih pakai Lotus Note, workflow dokumen lah. Bagaimana orang melakukan audit, internal audit, proses internal audit kita combine. Gitu, saya masuk sana. Nah, nggak lama dari situ saya diminta untuk terjun jadi konsultan ERP. Tapi package ERP namanya SAP. Oh, tapi keluar dari IBM berarti? Masih nggak sama. Kalau di IBM kan dia IT spesialis, proyeknya pindah-pindah gitu. Jadi kalau di konsultan itu lebih banyak ke project-projectnya. Sesuai dengan ininya ya? Bidangnya. Jadi saya pindah tuh. Saya pertama kali masuk di Astra Mobil. Project di Astra Mobil ya. Apa untuk SAP. Dia SAP. Implementasi Enterprise Resource Planning ERP, software package itu dibilang ini. Tadinya jadi programmer, menjadi konsultan ERP. Ya kan, soal ERP terusnya SAP. Dari Astra Mobil pindah lagi ke Astra Grafia, beberapa project ya. Kemudian juga perusahaan oil and gas, dan kebetulan saya tugaskan ke Singapura, Singapura Trading Center. Nah, disitulah kerja yang remote, kerja tim. Jadi projectnya ada di Indonesia, Singapura dan Amerika. Dikerjainnya di Singapura. Secara home base-nya ada di Singapura. Tapi kerja timnya di sana gitu. Nah, kebetulan kenapa itu menjadi poin yang saya bisa ikuti, karena mungkin saya juga sempat background di Amerika dan kerja timnya. Setelah ini komunikasinya lebih mudah. Memang komunikasi saya waktu itu kalau kita conference nggak kayak sekarang ya. Kita banyak conference itu kalau malam kita di sana pagi. Gitu. Kan bedanya 4 jam. Beda waktu. Jadi 3 proyek itu. Nah, disitulah bagaimana kita kerja sebagai teamwork. Gitu. Pasti ada kendala. Ya itu bagaimana menyesuaikan diri karakter daripada beberapa karakter ya. Karakter orang Indonesia, karakter orang Singapura, dan karakter orang Amerika. Pernah nggak sampai pada titik tuh kayaknya nyerah aja deh gitu ketika koordinasi itu tidak berjalan dengan mulus? Iya, pada saat biasanya kalau kita diimplementasi ini yang titik tertinggi pada saat kita mau implementasi go live, itu stresnya pada tinggi, gitu loh. Kalau desain oke gitu loh, karena titik di mana persiapan go live sistem tadi itu butuh ini sampai begadang-begadang tuh, gitu loh ininya. Nah, yang membuat frustasi itu kalau pada saat kalau sistem beres gampang gitu, tapi pada saat data itu salah dimasukkan, garbage in, garbage out, gitu loh. Nah, itu kira-kira seperti itu gitu loh. Nah, pengalaman yang di Singapura mungkin kita lebih tertata ya. Nah, satu pengalaman saya pada saat itu saya pernah implementasi di Astra Grafia tuh, itunya itu sampai kita begadang tersebut ya. Ya, karena harus labnya di Senin pagi, berarti mulai Jumat sore closing situ kita harus tetap stay di sana Jumat ke Sabtu, Sabtu ke Minggu. Melek. Dan minap di sana dan ini. Dan melihat ini itu jalan apa enggak gitu ya? Karena harus dimigrasi kan? Iya. Migrasi di sini kita tes lagi pastikan gitu. Gitu. Hampir kejadian itu batal. Ya karena nggak sempurna itunya gitu.
Nah seperti itu gitu. Tapi sukses kan? Ya akhirnya sukses. Tapi kan ya itu tadi yang pertanyaan tadi kan, kira-kira ini gagal apa enggak sampai ini di situ. Gitu. Nah di situ ngalaman gitu. Betul. Dengan karakter budaya teamwork ya, teamwork ya. Kita tahu orang Indonesia kan easy going. Iya. Kalau ditanya apa aman, ya. Tapi di belakangnya baru mulai ribut. Waduh. Nah karakter kalau orang Singapura enggak, dia ribut di depan. Ya kan ya, dia di depan gitu lah. Artinya dia rusuh nih di depan nih, tapi kalau di belakangnya santai gitu. Nah, karakter orang Amerika ada apapun yang bilang iniin, oke. Apapun yang kita kerjakan diapresiasi, good dulu. Gitu lah, good, oke. But you need to improve. Gitu, itu kira-kira gitu. Orangnya friendly, kira-kira seperti itu gitu. Nah itu aja ininya gitu. Beberapa yang bisa kita ambil ya, cuma itunya gitu. Kita ambil yang baik-baik lah ya untuk kita pelajari. Ya dari IBM baru saya pindah ke konsultan manajemen. Nah lebih non teknis lagi tuh. Tadinya dari operator programmer teknis individual, kemudian ke teamwork, kemudian di konsultan IT-nya, IT spesialis, IT analis, masuk ke konsultan manajemennya, tapi masih di teknologi solution. Karena masih di SAP-nya, tapi misalnya pindah ke Coopers & Lybrand dulu waktu itu. Di mana tuh, Prof? Di home base-nya di Singapura. Tapi dia program project di Indonesia. Ya kan lah. Nah, pas di ini tadi. Jadi saya waktu itu masih home base-nya Singapura ya. Masih ini ya kan itulah dapat ininya. Nah, saya meminta supaya waktu itu sebelum pindah itu pindah-pindah dulu tuh. Dapat project lagi di Custom Semiconductor. Di manajemen itu? Ya, di manajemen Custom Semiconductor di Ipoh ya, di Malaysia. Tapi mohon maaf Prof, tadi kan dari IBM ke di konsultan manajemen. Nah, konsultan itu berapa tahun di IBM tuh? Di IBM 5 tahun. Ya, 5 tahun gitu. Itu pindah memang keinginan, udah jenuh gitu ya? Atau gimana tuh Prof? Ada permintaan? Ya, karena waktu itu kan memang di SAP konsultan. Ya, nah, waktu itu kan sudah pindah-pindah tuh. Nah, saya berkeinginan supaya udah bosen tuh. Bukan bosen ya. Kayaknya balik dulu lah ke Indonesia, Jakarta gitu. Nah, akhirnya saya ada tawaran proyek untuk Jakarta gitu. Ada tawaran proyek karena ada sedikit masalah ya dengan orang tua. Waktu itu sakit, ada kejadian-kejadian ini. Kayaknya saya nggak bisa nih ninggalin Indonesia terlalu lama. Nah, kebetulan ada opening tuh, ada project di sini gitu lah. Nah, tapi syaratnya home base-nya pindah. Home base-nya ke Jakarta. Oh iya udah makin senang saya ini gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu lah. Nah, makanya saya dapat itu gitu lah. Tapi akhirnya tetap juga yang namanya konsultan nggak bisa juga setelah proyeknya selesai, harapannya ada proyek lagi di Indonesia, ternyata nggak ada proyek Indonesia. Jalan lagi yaitu ke Guangzhou, Cina. Waduh, itu jauh lagi. Untung nggak lama ya, cuman 4 bulan atau berapa bulan. Kemudian juga terakhir kembali ke Astra Internasional lagi, proyek lagi, baru terakhir berangkat ke Filipina tuh, Manila. Nah, di Manila itu kebetulan saya ambil start untuk ngambil S3 juga. Jadi gitu loh, untuk S3 tuh. Mungkin setelah kalau bahasanya bukan jenuh sih ya, meningkatkan kompetensi terus akhirnya udahlah S3 aja aman gitu ya. Jangan gitu lah. Jadi justru di S3 saya ngambil Information Management. Gitu. Kalau itu sistem informasi di teknik industri di manajemen ininya Information Management tuh di S3. Kebetulan memang saya jadi konsultan manajemen juga. Riset kan susah apa di sana gitu. Langsung lah ya. Nah, ternyata ngambil S3 itu bedanya dengan S2 itu bumi dan langit. Gitu ya, Prof. Kalau S1 dengan S2 lebih mudah kita ngambil S2 karena pendalaman. Kecuali kalau bidangnya nggak linear. Kalau saya kan linear tuh, meskipun ini kita. Nah, S2, S3 itu bumi dan langit. Gitu loh. Jadi kalau ini saya tetap nggak bisa selesai kalau masih tidak fokus. Gitu loh. Akhirnya saya ngambil cuti dari pekerjaan 6 bulan ya, 6 bulan. Karena ini kan executive program, jadi saya bisa ininya. Tapi risetnya waktu itu kan saya ada fasilitas riset karena saya konsultan manajemen, saya punya fasilitas riset gate segala macam itu ada yang ini gitu.
ininya gitu. Nah cuman karena nggak fokus, dan saya ambil cuti tuh 6 bulan. Tahun keberapa tuh? Gitu. Tahun keberapa S3? Tahun keduanya. Tahun kedua. Tahun keduanya, menuju tahun ketiga. Udah mulai berpikir kalau nggak ya, cuti. Ini kalau nggak pada saat mau disertasinya. Gitu. Ini kalau nggak cuti ini gitu. Udah. Akhirnya saya ambil lagi tuh ininya, disertasi fokus tuh gitu. 6 bulan itu gitu. Nah, setelah 6 bulan tadi udah selesai ininya, kelihatannya belum selesai 100%. Ya kan, 100%. Ya sudah, ini kelihatannya agak sulit ininya gitu lah. Karena saya sudah ngarah kepada bidang akademisi. Ya kan lah. Karena mau udah diingatin, yuk kalau sudah ngambil S3 udah berpikirnya bukan profesional lagi nanti katanya gitu. Tapi belum, karena saya ini kan saya ngambil dari ya gitu loh. Ibu saya guru dulu. Mungkin saya ada minat untuk memang ke arah sana gitu. Kalau bapak dulu tentara, TNI, veteran dulu tapi pengusaha kan gitu. Jadi semua combine di situ semua gitu. Udah, akhirnya saya waktu itu ambil cuti kan, nggak selesai juga. Kan kembali lagi, saya kembali lagi kan, masuk lagi ada project gitu. Nah ini saya ada dua kemungkinan, ini saya mau lanjut project atau mau nyelesain ininya gitu. Nah itu udah 2,5 tahun tuh, udah mau masuk ke tahun ketiga gitu. Udah terpaksa saya resign. Putuskan resign gitu. Dengan pertimbangan harus menyelesaikan S3 tadi, karena harus berangkat kan ke Filipina, kan balik lagi ke Jakarta tuh. Program mudah, saya resign, udah saya fokus itu. Setelah saya resign selesai itu 4 bulan. S3-nya pas di 3 tahun. 3 tahun. Gitu. Masya Allah. Jadi intinya semua itu harus fokus. Jadi kalau saya boleh ambil, pertama fokus. Yang kedua kita punya keyakinan. Tapi bukan keyakinan yang asal gitu ya pemirsa. Jadi keyakinan berdasarkan pengalaman, skill yang kita miliki, kemudian dikuatkan dengan segala upaya kita untuk berdoa dan lain-lain, sehingga kita melangkah tuh pasti gitu. Bukan tadi yang saya kan dari awal tuh Prof. Sofyan itu sudah memilih. Bukan sesuatu yang ya mungkin kebanyakan orang tadi yang saya bilang kecelakaan. Bahkan di akhir akademis, ada di akhir studi S3 itu udah ada clue ya, udah ada clue akademisi gitu ya Prof ya. Artinya di situ udah ada pintu pilihan. Dan bidangnya memang di situ. Udah ada pintu pilihan nih, mau tetap di profesional atau ke akademisi. Dari akhirnya dengan segala pertimbangan selesaikan S3, whatever nanti tetap ada pilihan, tapi dengan segala kemampuan yang Prof miliki. Karena sudah keyakinan, masalah kalau setelah selesai ini saya bisa kemana aja, gitu loh. Dengan ilmu yang ada itu, memang kebetulan ilmu IT, ilmu information system itu memang ini gitulah. Ya. Kalau information kan terkait dengan kesisteman, kalau IT kan seperti teknisnya. Nah mungkin ini bagi mahasiswa yang di bidang sistem informasi, mungkin juga di bidang teknik informatika, teknik elektro. Begitu banyak peluang yang ada di bidang kalian, apalagi di masa sekarang ya Prof. Artinya kursus nggak seperti dulu susah. Sekarang yang profesional ada, yang biasa-biasa banyak, yang mau belajar mandiri juga banyak, peluang juga banyak, jadi tidak ada alasan buat kalian untuk tidak mengembangkan potensi yang ada buat lebih maju lagi. Kalau bisa seperti Prof. Sofyan, jadi ternyata praktek dulu, dapat teorinya di kelas itu lebih manjur belajarnya ya Prof ya. Jadi kan udah kerja, udah kursus, udah ngalamin jadi banyak hal, pas ketemu mata kuliahnya itu lebih mantap lagi. Nah mungkin mudah dalam mengembangkan materi ajar atau apa, ya kan itulah. Gitu. Mantap nih Prof. Nanti kita akan ngobrol lanjut lagi ya Prof ya. Dan mungkin sebelum kita tutup nih sesi yang hari ini, ada closing statement dari Prof untuk semua yang ada yang menyaksikan kita. Dipersilakan. Ya, segala sesuatunya by planning. Kita rencanakan. Itu kalau kita ada niat niat nawaitunya niat gitu loh. Terus kemudian kita lihat gitu potensi apa yang ada di kita gitu lah, baru kita masuk ke sananya. Terus kemudian yang tadi ya, kalau saya dari dulu kan episode pertama kita good work without planning good luck. Betul. Apapun saya harus by planning gitu. Nah terus kemudian pada saat kita melangkah gitu, jangan pernah ragu dalam melangkah gitu loh.
apapun yang terjadi gitu loh. Kalau nggak jangan melangkah dulu gitu. Jangan melangkah dulu. Sekali kita melangkah, jangan pernah nengok lagi ke belakang gitu loh. Jadi jangan maju mundur gitu. Gitu. Nah, sebelum melangkah itu baru pastikan dulu semua itunya. Planningnya tadi ya, matangkan planning, melangkah, jangan mundur lagi dan tadi. Ya, tegakkan itu kan gitu. Nah, baru kita agak sedikit tawakal ya. Doa dan ininya dan pastikan gitu lah. Dan fokus dan konsisten gitu. Oke, ya kan? Integrasi, fokus dan sustain gitu. Kira-kira itunya. Generasi sistem informasi, teknik informasi, para mahasiswa dan praktisi yang lainnya mungkin bisa mencontoh. Di bidang sekarang ini bukan hanya di bidang IT ya, informasi, teknologi informasi, kemudian elektro, bahkan manajemen. Karena sekarang apa? IT itu sekarang udah menjadi enabler, udah menjadi MDIT ya, ke itu gitu loh, kayak marketing, digital marketing dan sebagainya. Betul. Gitu. Jadi semua itu bisa di-combine. Bisa di-combine, multidisiplin. Multidisiplin lah, iya, gitu kira-kira. Baik, terima kasih Prof atas waktunya dan semua yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Jangan lupa terus bersamai kita di lab kita, lab kamu semua, kolaborasi intelektual, teknologi dan agama. Kita akan hadirkan kembali narasumber-narasumber yang lebih menginspirasi dan kita mungkin akan ada waktu lagi dengan Prof. Sofyan, selama ada waktunya kita kontak. Dari saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Baik Prof, ini ada produk dari teman-teman lab. Minuman Sidia Teladan, kita kasih namanya. Jadi biar yang minum ini jadi teladan, cocok. Dari bunga telang, nanti Prof bisa kasih tes. Oh, ini emang bunga telang ya? Iya, yang satu lagi ada kopi Sidia. Sidia yang manis atau Sidia yang polos. Ini aja dulu nih, bunga telang nih ya. Ini telangnya yang bunganya ungu itu kan? Betul. Oh, saya ada di rumah, cuman nggak tahu cara ngolahnya. Bisa ngolah sini boleh juga ini ya. Dikeringkan. Gitu. Ya. Oke, minum ya. Segar ya. Segar. Ada rasa apanya, Prof? Agak asam sedikit, cuman ke itu ya, ke tenggorokan agak enak tuh. Tapi asamnya masih bisa diterima, Prof? Ya. Masih asam, ya. Sip, udah. Manisnya ada dikit manis 10%, tapi asamnya sekitar ini, tapi segarnya itu yang dapat ke tenggorokan ya, agak ini yang Oke deh. Oke, cukup enak nih. Kasih Prof.